Bribka CS pelaku penembakan di kafe RM Cengkareng ternyata naik pitam saat ditagih 3,3 juta rupiah. Warga dihebohkan dengan kejadian penembakan di kafe RM di Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis 25 Februari 2021 dini hari. Pelaku diketahui seorang anggota polisi Bribka CS. Sebelumnya diberitakan bahwa Bribka CS terlibat cekcok dengan pegawai kafe. Ia kemudian mengeluarkan senjata api dan menembak 4 orang yang ada di sana. 3 diantaranya meninggal dunia di lokasi. Mereka adalah pegawai kafe bernama Doran Manik dan Ferry Saud Simanjuntak, serta personil TNI Praka Martinus. Sementara satu lainnya berinisial H mengalami luka dan segera mendapat perawatan di rumah sakit. Dilansir tribunjakarta.com, kasus ini bermula saat Bribka CS disodori tagihan sebesar 3,3 juta oleh karyawan kafe sesaat sebelum berhenti beroperasi. Awalnya, pelaku datang ke kafe tersebut bersama rekannya Kamis pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Di sana, mereka memesan sejumlah minuman keras. Ketika kafe hendak tutup, pelayan menyodorkan tagihan sebesar 3,3 juta rupiah. Bribka CS enggan membayar hingga didatangi oleh Praka Martinus yang juga ada di lokasi. Mereka pun terlibat cekcok. Tiba-tiba pelaku mengeluarkan senjata api dan menembak 4 orang yang ada di lokasi, sementara pengunjung lain keluar sambil menangis ketakutan. Bribka CS yang sedang dalam kondisi mabuk itu keluar kafe sambil menenteng senjata api di tangan kanannya. Ia dijemput temannya menggunakan mobil. Tak lama, polisi mengamankan pelaku di Polsek Kalideres, Jakarta Barat, lalu dibawa ke Polda Metro Jaya. Atas kelalaian yang dilakukan oleh personilnya yang bertugas sebagai anggota buruh sergap di Kesatuan Reskrim Polsek Kalideres, Jakarta Barat, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran meminta maaf. Bribka CS kini sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Kasusnya akan ditangani oleh Polda Metro Jaya. Sementara itu, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Verdi Sambo mengatakan Bribka CS akan diberhentikan secara tidak hormat. Hal itu akan diputuskan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.